Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau membagikan resep roti wol jualanku. Disimak videonya, jangan di skip. Terima kasih. Langsung aja, ini pertama-tama aku mau goreng dulu pisangnya. Ini aku goreng menggunakan margarin 1 sendok makan. Dan ini pisang yang aku pakai pisang uli ya teman-teman. Aku pakai 7 buah. Untuk teman-teman mau pakai pisang yang lain seperti pisang kepok atau pisang raja juga bisa ya teman-teman. Kebetulan aku ada stok pisang uli, jadi aku pakai pisang uli untuk isian roti wolnya ya teman-teman. Di sini kita goreng pisangnya sampai kecoklatan seperti ini, lanjut kita angkat ya teman-teman. Kemudian ini kita biarkan dulu sampai dingin. Sambil nunggu pisang ini dingin, kita lanjut mengadon aja. Ini udah aku siapin bahan-bahannya. Untuk resep lengkapnya nanti aku tulis di box deskripsi aja ya teman-teman. Pertama-tama ini aku masukin tepung terigu pro sedang 225 gram. Kemudian ini aku masukin susu bubuk 2 sendok makan. Kemudian lanjut ini aku masukin gula putih yang aku blender 3 sendok makan. Kemudian lanjut ini aku masukin pelembut roti atau bread improver atau BI ya teman-teman disebutnya. Kemudian ini aku masukin ragi instan sebanyak 4 gram. Kemudian bahan kering ini semua kita aduk sampai merata menggunakan spatula. Kemudian lanjut ini kita mau masukin 1 butir kuning telur. Jadi telurnya itu aku pakai kuningnya aja 1 butir ya teman-teman. Di resep ini aku cuma menggunakan 1 butir kuning telur karena aku udah pakai pelembut sebelumnya ya teman-teman. Jadi 225 gram aku pakai 1 butir kuning telur aja sama pelembut setengah sendok teh. Dan lanjut tadi aku masukin air yang aku pakai itu air es sebanyak kurang lebih 100 sampai 120 mili. Untuk takaran air itu disesuaikan sama kelembapan terigunya ya teman-teman. Jadi untuk kita pemula itu untuk memasukkan airnya bertahap, jangan sekaligus ya teman-teman karena takutnya itu kelembekan. Di sini yang aku gunakan itu air dingin karena aku mau ngadonnya itu nanti pakai mixer ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan mixer itu airnya itu yang kita gunakan air es ya teman-teman karena pakai mixer itu kan panas. Jadi agar raginya itu gak keburu aktif, jadi kita menggunakan air dingin untuk mengadon di mixer ya teman-teman. Tapi kalau untuk mengadon pakai tangan itu bisa menggunakan air hangat ya teman-teman. Tapi jangan panas ya, kalau panas itu raginya juga bisa mati dan nanti donatnya itu nggak ngembang atau rotinya itu nggak mengembang ya teman-teman. Dan lanjut tadi aku masukin 1 sendok makan margarin dan setengah sendok teh garam. Karena di sini aku untuk jualan, jadi aku butuh waktu yang cepat, makanya aku ngadonnya itu menggunakan mixer ya teman-teman. Dan kalau menggunakan tangan itu pastinya kita membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Jadi kalau untuk jualan itu kayaknya kalau terlalu lama kasihan customer-nya nanti nunggunya kelamaan ya teman-teman dan tangan kita juga pegel-pegel juga ngaduknya. Tapi kalau cuma untuk konsumsi sendiri kita nggak apa-apa ngadonnya pakai tangan aja ya teman-teman, sekalian olahraga. Dan di sini aku pindahin ya ke mixer, seperti biasa aku menggunakan mixer rakitan yang dibuat oleh pasu aku. Dan untuk video reviewnya udah aku share ya teman-teman, silahkan dilihat video aku sebelumnya. Dan ini aku tes adonannya yang tadi udah aku mixer selama kurang lebih 5 menit, ini tuh udah kalis elastis ya. Ciri-cirinya kalau direntangkan tidak mudah putus ya teman-teman adonannya. Dan ini udah siap diangkat dan aku pindahkan ke wadah. Dan ini setelah aku taruh di wadah ini aku mau masukin ke dalam plastik kresek ya teman-teman. Teman-teman boleh bisa pakai serbet atau pakai plastik apapun, yang pastinya plastiknya yang bersih ya teman-teman. Dan ini setelah aku diamkan selama 20 menit, ini aku mau buka plastiknya, kemudian aku mau kempeskan, mau aku keluarkan udara yang bersarang di dalamnya ya teman-teman. Kemudian lanjut ini aku mau potong-potong adonannya, ini aku potong menggunakan gunting. Ini aku potong beratnya sebanyak 35 gram ya teman-teman.
Oh ya, sampai di menit ini aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia dan selalu hadir di setiap video aku, yang selalu komen positif dan selalu sedia membagikan video aku di tab komunitasnya. Aku ucapin terima kasih banyak, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikan. Amin ya robbal alamin. Dan buat yang baru menemukan channel aku, jangan lupa supportnya dengan bantu subscribe, like, komen, dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Terima kasih. Lanjut ke videonya lagi. Tadi setelah udah aku potongin semua adonannya, ini aku mau rounding dengan cara aku lipat-lipat bawahnya, kemudian aku puter-puter ya teman-teman menggunakan telapak tangan. Jadi dilipat-lipat aja kayak gini, kemudian bawahnya dijadiin satu, kemudian kita putar-putar menggunakan telapak tangan. Dan ini setelah udah dironding semuanya, ini aku tutup menggunakan serbet. Ini aku diamkan selama kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Di sini aku percepat aja adonannya, udah selesai aku diamin selama kurang lebih 30 menit. Ini aku mau pipihkan satu persatu. Sebelumnya alas kerjanya aku taburin terigu, kemudian adonannya aku ambil satu persatu. Ini aku mau pipihin menggunakan rolling pin. Untuk memipihkannya teman-teman boleh pakai rolling pin yang kecil ya teman-teman. Berhubung aku nggak ada rolling pin yang kecil, jadi aku pakai rolling pin yang besar. Jadi agak sedikit ribet ya teman-teman. Kemudian ini setelah dipipihkan aku masukin pisang satu belah ya teman-teman. Jadi pisang yang satu buah itu dibelah dua, kemudian dikasih 1 sendok teh seres, atau kalau teman-teman punya coklat batang boleh menggunakan coklat batang ya teman-teman. Dan lanjut ini aku mau potong-potong bagian bawahnya menggunakan scraper, tapi motongnya nggak putus ya teman-teman. Kemudian kita gulung-gulung seperti ini, dan ini udah selesai, langsung kita mau pindahin ke dalam loyang. Yang loyangnya itu sebelumnya udah kita olesin margarin terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau kalian punya kertas roti, boleh juga menggunakan kertas roti alasnya, tapi jangan lupa diolesin margarin biar nggak nempel roti di kertasnya ya teman-teman. Dan ini satu kali lagi aku mau praktekin cara membuat roti wol. Pertama-tama ini adonannya kita tipisin dulu menggunakan rolling pin sampai tipis sekali ya teman-teman. Kemudian nanti kita kasih topping pisang coklat. Untuk topping disesuaikan aja teman-teman, mau pakai keju juga bisa, mau coklat keju atau pisang coklat keju, pokoknya terserah kalian aja ya teman-teman. Dan biasanya kalau untuk dijual itu aku itu untuk toppingnya aku sesuaikan sama request customer ya teman-teman. Jadi kalau customer itu requestnya topping apa, ya aku kasih toppingnya apa gitu ya teman-teman. Jadi disesuaikan sama maunya customer. Dan ini singkat aja udah selesai semua, rotinya aku gulung-gulung. Ini aku kurang lebih dapat 10 pieces ya teman-teman, dan ada sisa satu yang kecil itu beratnya kurang lebih 18 gram ya teman-teman. Dan lanjut ini setelah aku gulung-gulung semua, ini aku mau propping. Aku masukin di lemari propping ya teman-teman agar lebih cepat yang mengembangnya. Biasanya kalau aku menggunakan serbet menutupnya itu kurang lebih waktunya 40 menitan ya teman-teman, karena ini aku masukin ke dalam lemari propping, jadi waktunya itu cukup singkat, 20 menit itu udah ngembang ya teman-teman. Dan ini rotinya setelah kita diamkan selama 20 menit, ini kita keluarkan dari lemari propping. Kemudian aku mau olesin menggunakan susu cair atau susu kental manis yang dikasih air ya teman-teman. Ini kita olesin susu cair agar nanti pas di oven itu warna rotinya itu cantik ya teman-teman. Jangan lupa ngolesinnya menggunakan koas ya teman-teman agar lebih mempermudah meratakan susu cairnya ke permukaan rotinya. Teman-teman boleh dicoba, ini tuh mudah ya cara bikinnya. Bisa buat cemilan di rumah, bisa buat snack box, atau bisa buat juga ide jualan ya teman-teman. Dan ini udah aku olesin semua permukaan rotinya menggunakan susu cair. Lanjut aja ini mau aku oven. Sebelumnya ovennya udah aku panasin selama 5 menit di suhu 100 derajat.
Kemudian ini aku mau tutup ovennya, aku menggunakan api atas bawah ya teman-teman. Dalam proses pematangannya ini suhunya di atas 180 sampai 200 derajat. Dan aku di sini ngopennya itu menggunakan oven gas ya teman-teman. Teman-teman boleh ngopennya menggunakan oven apa aja yang teman-teman punya. Dan untuk suhu dan waktu mengopennya itu disesuaikan sama oven masing-masing ya teman-teman. Karena setiap oven itu berbeda-beda ya teman-teman karakternya, jadi disesuaikan aja. Dan lanjut ini rotinya udah mateng, mau aku olesin menggunakan margarin agar permukaannya tidak kering dan agar rotinya itu tambah kinclong dan glowing ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang selalu hadir tapi nggak pernah komen, aku ucapin juga terima kasih banyak ya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan rezekinya dan dipermudah urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan ini rotinya udah selesai semua, aku kasih margarin, lanjut mau aku kemas dan untuk harga jualnya disesuaikan aja dengan bahan-bahan di tempat kalian ya teman-teman. Di sini aku jual per 4 piecesnya harganya 15.000 ya teman-teman. Dan gak berasa videonya udah hampir selesai. Semoga video yang aku share ini bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum.